Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 28 Mei, judulnya Anggur dan Darah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 2 ayat 2. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa. Amin. Dalam Mazmur 75, juga Matius 26 ayat 26-29, dan Wahyu 14 ayat 9-12, diungkapkan beberapa masalah yang dipertaruhkan dalam penghakiman untuk membantu kita memahami masalah-masalah ini. Ada beberapa pemikiran bahwa Mazmur ini akan dinyanyikan pada saat kehancuran pasukan Sanherib secara ajaib. Dicatat dalam 2 Tawarikh 32, juga 2 Raja-Raja pasal 19. Ini adalah sebuah kisah yang tampaknya mengarah pada kehancuran terakhir orang fasik dalam Wahyu 20. Umat Allah berada di dalam kota suci bersama raja mereka yang benar ketika pasukan kejahatan datang dan mengepung mereka. Dan kemudian mereka dihancurkan oleh Allah sendiri. Salah satu hal yang dikoreksi Tuhan dalam penghakiman adalah penyalahgunaan kekuasaan yang telah terjadi di dunia kita yang telah jatuh. Manusia yang jatuh tidak lagi hidup untuk orang lain atau untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk diri sendiri. Saat ini dalam banyak hal kita hidup dengan konsekuensi memilih untuk percaya bahwa tidak ada standar moral yang berarti atau objektif di alam semesta. Jika ada arti, filsuf Friedrich Nietzsche bersikeras bahwa kita harus menciptakannya untuk diri kita sendiri dan berpura-pura seolah-olah alam semesta ada untuk keuntungan kita. Setiap individu pada dasarnya berperilaku seolah-olah dia adalah Tuhan. Orang mungkin bertanya dengan wajar, seberapa baik filosofi ini berhasil bagi diri Nietzsche sendiri? Tidak terlalu baik sebenarnya. Friedrich Nietzsche menjadi gila, pingsan di sebuah jalan di Italia setelah mencoba menghentikan seorang pria memukuli seekor kuda. Dia kemudian menghabiskan 11 tahun berikutnya dari hidupnya dalam keadaan semi-katatonik, yaitu gangguan bergerak atau berkomunikasi dengan baik, sebelum kematiannya pada tahun 1900. Betapapun buruknya masalahnya, sebagai orang percaya kita diingatkan untuk hidup dengan pengharapan dan tidak menilai masa depan dari kejadian terkini. Sangat mudah untuk putus asa karena kita melihat pilar-pilar peradaban terus terkikis oleh hati dan pikiran orang-orang yang tidak bertuhan atau oleh mereka yang pandangannya tentang Tuhan tidak ditemukan dalam Alkitab. Kita saat ini hidup dalam periode di mana nilai-nilai moral, bahkan hal-hal mendasar seperti jenis kelamin manusia, laki-laki dan perempuan, telah diserang, setidaknya di beberapa bagian dunia. Jenis-jenis amoralitas tertentu, hal-hal yang membuat banyak orang malu untuk membicarakannya, bahkan secara pribadi, sekarang dipuji dan dipuja di depan umum. Begitulah, hal-hal buruk semakin menjadi-jadi. Meskipun kita harus melakukan bagian kita sekarang untuk mencoba membuat hidup lebih baik bagi orang lain, selalu penting untuk ingat bahwa akan terjadi kehancuran total dari dunia saat ini, dan akan terjadi penciptaan kembali yang supernatural sebelum semua hal pada akhirnya menjadi benar. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti
Mazmur 67 ayat 4 dan 5. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kejadian pasal 42. Tuhan memberkati kita semua.